Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man walah. Faqad qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Qala habibuna Mustafa sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in atau kama qala alaihi salatu wassalam. Jamaah salat maghrib yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita tingkatkan lagi takwa kita kepada Allah Jalla Jalaluhu wa 'azamat haibatuhu dengan sebenar-benarnya takwa, dengan kita menjalankan segala bentuk perintah-perintahnya dan kita tinggalkan segala bentuk apa-apa yang dilarang olehnya, disertai keyakinan yang sempurna di dalam setiap hati kita bahwa di saat kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk patuh kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, mesti di sana tersimpan di dalamnya keridhaannya. Di dalam ketaatan itu ada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ada kecintaan Allah Subhanahu wa taala yang pasti dan pasti akan mendatangkan keselamatan, kebahagiaan, ketenangan di dalam kehidupan kita di dunia, terlebih kelak di akhirat. Kemudian juga mari semua kita tinggalkan segala bentuk kemaksiatan kepada Allah, kecil besarnya, nampak tidak nampaknya, disertai keyakinan pula di hati kita bahwa di saat kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, berani melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, yakini di sana tersimpan kemurkaannya, kemarahannya yang pasti dan pasti akan mendatangkan ketidaktenangan dalam hidup kita, kegelisahan, kesusahan, bahkan kehinaan, kesengsaraan, kehancuran, azab, siksa di dunia yang sesaat, terlebih kelak di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Maka penting sekali senantiasa kita perbaharui takwa kita setiap saat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, takwa itu adalah jima'u kull khair, sumber segala kebaikan. Janji-janji Allah bagi orang-orang yang bertakwa di dalam Al-Quran banyak sekali. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kalau kita betul-betul bertakwa kepada Allah, maka nanti Allah akan beri kita ilmu. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Takwa sungguh-sungguh kepada Allah, jalankan segala bentuk perintahnya, tinggalkan segala bentuk larangan-larangannya. Wa yu'allimukumullah, nanti Allah akan kasih kita ilmu tanpa belajar. Dalam ayat lain Allah firmankan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka senantiasa Allah akan berikan kepada dia jalan keluar dari segala permasalahan, urusan rezekinya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan dia kemudahan rezeki dari jalan-jalan yang tidak dia sangka. Ada saja datang rezeki. Ketakwaan ini, sifat takwa ini akan menarik datangnya rezeki daripada Allah. Dalam ayat lain juga, innalil muttaqina mafaza, sungguh Allah firmankan sendiri, orang-orang takwa ini senantiasa dalam keberuntungan, fauz,
keberuntungan. Inna lil muttaqina mafaza. Maknanya kalau Allah sudah katakan orang takwa ini mesti beruntung kalau betul-betul kita jalankan takwa. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, hendaklah setiap saat kita tingkatkan takwa kita kepada Allah. Dan di antara cara kita mewujudkan takwa di dalam hati kita yang Allah sendiri perintahkan dalam Al-Quran, yaitu dengan kita senantiasa mengagungkan dan memuliakan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengagungkan apapun yang ada sangkut pautnya dengan agama. Siapa yang senantiasa menghidupkan hal-hal yang ada sangkut pautnya dengan agama, itu menunjukkan ada kesuburan takwa di dalam hatinya. Ana benih-benih takwa yang subur di dalam hatinya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa saja, wa may yu'azzim, yang dia mengagungkan sya'airallah, syiar-syiar agama Allah. Syiar ini ya hal-hal yang ada sangkut pautnya dengan Islam ini, dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengagungkan itu, fa innaha, maka perbuatan yang dia buat tersebut min taqwal qulub, bagian dari ada subur, ada wujud kesempurnaan takwa di dalam hati orang tersebut. Maka alhamdulillah kemarin di sini ada perayaan Maulid masih kemarin. Ya ada, alhamdulillah sempat yang ke sini sebentar, habis sisa yang pergi. Ini perlu kita rayakan. Perayaan agung seperti itu perlu kita hidupkan. Karena itu bagian dari bentuk kesuburan takwa di dalam hati kita. Wa may yu'azzim sya'airallah, siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah. Sekarang saya tanya sede-sede pada, apakah syiar agama yang paling tinggi di Islam ini? Apa syiar agama yang paling besar di dalam Islam ini? Dakwah. Yang lain? Syiar agama yang paling agung, yang paling besar adalah terutusnya yang mulia baginda Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah syiar agama yang paling besar, yang paling tinggi. Karena dengan sebab hadirnya, lahirnya, terutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki serabu anta alhamdulillah tabayang asbab hidayah oleh Allah mulai melalui baginda Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan Nabi dulu nggak diutus, sebabnya mungkin semua kita ini tidak akan bisa mengenal agama ini, tidak akan bisa mengenal Allah, ibadah dan sebagainya. Itu semua kita peroleh karena asbab berkah diutusnya Nabi Muhammad. Maka tidak ada syiar agama yang paling agung, yang paling besar melebihi lahirnya yang mulia baginda Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu kita muliakan, kita agungkan, kita besarkan. Maka pelakunya tersebut ada benih-benih hidup takwa di dalam hatinya. Maka merayakan Maulid ini suatu hal yang sangat-sangat diharuskan supaya kita ini bangkit semangat kita, girah kita terhadap agama kita ini. Akan kuat agama kita ini bergantung bagaimana kuatnya kecintaan kita dengan yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin lemah cinta kita dengan Nabi, semakin kurang ittiba kita dengan Nabi, otomatis semakin lemah kita punya agama. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi jalan untuk
kita mendapatkan kecintaan Allah itu cuma satu saja jalannya. Fattabi'uni, ikut aku, kata Nabi. Satu saja jalan untuk meraih kecintaan Allah. Tidak ada jalan yang lain melainkan jalan yang mulia baginda Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perlu sangat kita hidupkan hal-hal yang kaitan tentang maulid. Ini dianjurkan, bahkan ini disunnahkan. Sunnah hukumnya. Jangan kita katakan ini bidah, sunnah. Kenapa ada yang katakan sunnah? Karena Nabi sendiri siapa pertama orang yang merayakan maulid? Siapa? Nabi Muhammad. Yang pertama kali merayakan maulid ya sahibul maulid itu sendiri, yaitu baginda Nabi Muhammad. Dari mana kok kita katakan bid'ah? Beliau pernah ditanya oleh seorang sahabat beliau, "Ya Rasulullah, limada tasumu yaumal itsnain?" Ya Rasulullah, kenapa setiap Senin itu Tuhan puasa? Maka Nabi sabdakan, "Dzalika yaumun wulidtu fiha." Aku puasa hari Senin karena hari Senin itu aku dilahirkan. Jadi Nabi merayakan kelahirnya dengan puasa. Maka ulama ambil istinbat dari riwayat ini, boleh kita merayakan, bahkan itu bagian dari sunnah kita merayakan hari kelahiran Nabi kita Muhammad SAW sebagaimana beliau merayakannya. Adapun caranya ya macam-macam, asal yang sesuai dengan syariat. Bisa dengan puasa, bisa dengan kasih makan orang, bisa silaturahim ke keluarga, bisa dengan kita buat tazkirah, pengajian, bisa dengan bersolawat dan sebagainya. Itu bagian daripada merayakan kelahiran yang mulia baginda Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Bukan bid'ah, itu keharusan. Khusus mungkin di zaman kita ini suatu kewajiban sebenarnya sudah untuk kita rayakan. Tapi kan sahabat nggak pernah buat. Ya sahabat nggak pernah buat. Buat apa dibuat sahabat? Karena sahabat hari-hari berjumpa dengan Rasulullah. Nah kita ini yang jauh masa kita dengan Rasulullah ini. Hampir sekarang berapa abad? 14 abad kita, 1400 tahun kita ditinggal Nabi. Kok hal-hal ini gak kita lagi hidupkan lagi, nanti lama-lama akan hilang agama dalam diri kita. Cara orang-orang kafir, Yahudi, Nasrani menjauhkan kita dengan agama, caranya pertama, pembawa agamanya itu sendiri mulai kita dijauhkan darinya. Pembawa agama siapa? Nabi Muhammad. Nah, dari itu kita dijauhkan dari sunnahnya, dari hal-hal yang sangkut paut. Kalau kita sudah jauh dari itu, otomatis akan sendirinya kita akan jauh daripada agama. Cara mereka menjauhkan kita dari agama dengan kita dijauhkan dari Nabi kita Muhammad. Nah, sekarang kan mulai Arab dipermasalahkan, Arab, jubah, jenggot, kemudian cadar dan sebagainya. Bahkan hal-hal memang gak langsung ke Nabi, tapi hal-hal yang berkaitan dengan Nabi itu dari itu mereka anukan. Nanti lama-lama ke Nabinya. Kalau kita nggak pandai-pandai teliti baca, malah kita akan jauh daripada agama dengan cara dijauhkannya kita dari Nabi kita Muhammad Mustafa SAW. Seorang ulama niki, ulama besar juga yang bergelar Syekhul Islam niki, termasuk ulama besar, alim, cuman ada sedikit syai'un fi ra'sihi kata para ulama. Ada sedikit fatwa-fatwanya yang tidak sejalan dengan madzhabul arba', dengan umumnya para ulama. Tapi beliau ini alim. Namanya Al-Imam Ahmad Ibnu Taimiyah. Ini termasuk ulama besar, alim di zamannya, digelari Syekhul Islam. Beliau ini pernah memfatwakan dalam kitabnya Fatawa.
biasa teman-teman yang ngaji di Saudi itu, di Madinah itu, atau di Makkah, itu rujukannya itu ke beliau ini, ulama besarnya itu Al-Imam Ahmad Ibnu Taimiyah. Beliau sendiri mengarahkan, menganjurkan untuk melakukan perayaan Maulid. Beliau mengatakan dalam fatwa beliau, kitabnya, "Fata'zimul Maulid," kata beliau, merayakan Maulid, "wattikhadhuhu mausiman," kemudian dia jadikan itu sebagai amalan musiman, mengagungkan Maulid, merayakan Maulid, kemudian dibuat sebagai amalan musiman, tiap tahun dibuat. Qad yaf'aluhu ba'dun nas, yang sebagian manusia mengerjakannya, kata beliau. Merayakan Maulid dijadikan sebagai amalan tahunan, setiap tahun dibuat, yang dikerjakan sebagian manusia. Fakana lahu ajrun azim, kata beliau, maka orang yang merayakan itu diganjar besar, diganjar pahala besar oleh Allah, kata beliau begitu. Imam Ibnu Taimiyah ini imam yang bisa diikuti oleh saudara-saudara kita yang pernah belajar di Saudi Arabia, itu Makkah Madinah itu. Beliau sendiri menganjurkan, bahkan mengatakan orang yang merayakan itu falahu ajrun azim, dia akan dapat pahala yang besar. Kenapa? Li husni qasdihi, karena bagusnya niatnya. Bagusnya niatnya. Wa li ta'zimihi sallallahu alaihi wasallam, dan mengagungkannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dianjurkan, malah beliau memberitahukan ganjaran besar bagi orang yang merayakan Maulid itu. Maulid itu apa? Merayakan hari lahirnya yang mulia baginda Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya dengan hal-hal yang sesuai dengan syariat, dengan kajian, dengan sholawat, dengan burdahan, dengan silaturahim, dengan sedekah, dengan macam-macam, intinya kebaikan-kebaikan. Jangan, yang enggak boleh itu Maulid dirayakan dengan hal-hal yang di luar atau yang bertentangan dengan syariat, itu jelas enggak boleh. Malah itu nanti berdosa, mencampur adukan hak dengan batil. Seperti itu. Paham insyaallah ya. Jadi merayakan Maulid itu tidak aneh-aneh, untuk menggairahkan lagi rasa cinta kita dengan Nabi Muhammad niki. Tidak ada tujuan yang lain, untuk supaya kita ini tambah gembira, senang, karena nilainya kita gembira dengan Nabi Muhammad ini besar di hadapan Allah ganjarannya, bukan kecil, besar. Seorang sahabat niki tadi juga disampaikan itu di renungan senja, itu disampaikan. Ini hanya modal kecintaan dengan Nabi niki, maka Nabi jamin dia, orang tersebut masuk surga bersama Nabi. Ada seorang Arab Badui niki, Arab Badui, Arab pedalaman Madinah, baru-baru masuk Islam, baru sedikit pengetahuannya tentang agama, amalnya pun sedikit, mungkin baru sebulan masuk Islam. Badui, orang-orang yang tinggal di lembah, pojok-pojok lembah Madinah itu, kerjaannya ngangon wedus kalau bahasa Jawanya, ngarat kambing. Tiba-tiba dia hadir di majelis Nabi niki, Arab Badui niki. Di saat Nabi menceritakan ceramah tentang, ya kalau nggak salah di situ Nabi menceritakan tentang huru-hara kiamat atau huru-hara keadaan-keadaan selepas kematian. Maka tiba-tiba ini Arab Badui ini di belakang baru datang usul bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, matas sa'ah?" Ya Rasulullah, kapan tiba datangnya hari kiamat? Pertanyaannya aneh dan luar biasa. Pertanyaan mungkin sama orang-orang yang awal masuk Islam pun masih agak takut ditanyakan. Ini Badui baru masuk Islam, masih sedikit pahamnya tentang agama, masih sedikit amal agamanya, kok tanyanya masalah kiamat, masalah hal yang besar.
Kiamat ini kan kehancuran dunia alam semesta ini secara total, hancurnya alam semesta. Kok itu ditanyakan? Perkara besar. Maka tatkala dia tanyakan seperti itu, ya Rasulullah, mata sa'ah, sahabat-sahabat yang duduk di depan majelis Nabi ini ngelihat ke belakang, marah. Kamu ini badui, baru-baru masuk Islam, kok tanyanya seperti itu, katanya. Dan sahabat-sahabatnya ngelihatnya itu kayak gimana gitu. Maka Nabi balik tanya, hei sahabatku badui, kamu berani tanya hari kiamat? Ma a'datta laha, apa yang telah kamu siapkan untuk kiamat itu, kok kamu tanyakan kiamat? Kamu kan baru masuk Islam nih, amalmu baru sedikit, kemudian ibadahmu baru sedikit. Maka jawabnya ajib. Dia katakan, ma a'dattu laha ya Rasulullah, aku tidak mempersiapkan datangnya kiamat ini bikathratis salati wala siyami wala sadaqati. Aku tidak siapkan dengan banyak puasa, dengan banyak sedekah, dengan banyak salat. Maka sahabat kaget. Terus apa sih siapan? Kata sahabat dalam hati, untuk hadapi kiamat ni kok tidak dengan salat, dengan puasa, dengan sedekah. Terus apa yang kamu siapkan kalau bukan dengan amal? Maka jawabannya beliau katakan, illa anni uhibbullaha wa rasulih. Yang harus siapkan dua saja ya Rasulullah, cintaku kepada Allah dan cintaku kepada engkau. Maka Nabi jawab, anta ma'aman ahbabta yaumal qiyamah, kamu akan bersama siapa yang kamu cintai kelak pada hari kiamat, katanya. Berarti nanti kamu bersama aku sampai surga. Masalah kecintaan dengan Nabi ini hal yang besar. Jangan sampai hilang ini di hati kita. Ini sudah amal kita sedikit, maksiat kita banyak, modal cinta dengan Nabi pun tidak ada, oh bahaya. Maka bentuk kecintaan kita dengan Nabi diantaranya dengan seperti ini, kita rayakan hal-hal yang ada sangkut pautnya dengan Nabi kita Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad, dan disebutkan dalam Al-Quran, wa dzakirhum bi ayyamillah, wahai dikasihku Muhammad, ingatkan umatmu bi ayyamillah, dengan hari-harinya Allah. Hari-harinya Allah itu apa? Yaitu sudah hari-hari yang ada sangkut paut dengan agama. Ya, termasuk ya Maulid, Isra Mi'raj, Nuzulul Quran. Itu hari-hari yang sangat penting di dalam agama, perlu kita hidupkan supaya keagamaan kita ini subur, takwa iman kita ini subur. Jangan kita terpengaruh dengan orang-orang menganggap ini bid'ah atau ini menganggap tidak pernah diajarkan Nabi. Nah, tetap kita buat, makanya tetap kita buat dengan program-program yang sesuai dengan syariat. Kayak kemarin kita undang orang silaturahim itu sunnah, itu ngasih makan itu juga sunnah. Kemudian kita buat tazkirah, pengajian, sholawat, itu juga sunnah, semua isinya sunnah. Dari mana kita katakan itu tidak baik? Bahkan amal itu sendiri sunnah, Nabi SAW juga sudah buat. Kalau seumpama dikatakan bid'ah, yaitu bid'ah hasanah, sudah kalau memang motor-motoran ya hasanah. Mafhum insyaallah ya. Jadi seperti itu. Dulu niki disebutkan dalam syair niki seorang ulama dari Maroko, namanya Al-Imam Izzuddin Ibnu Nasiruddin Ad-Dimashqi, ulama besar. Beliau ini menceritakan dalam syairnya kisah seseorang yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad karena gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. Ini orang kafir tulen, nentang agama, pengen Islam ini hancur, pengen Nabi Muhammad mati. Tetapi walaupun begitu tetap dapat syafaat, bahkan mati pun dalam keadaan kafir. Beliau sebutkan dalam syairnya ini Imam
Izzuddin Ibnu Nasiruddin Ad-Dimashqi, orang Damsyik. Damsyik ini Syria sana, Irak. Beliau katakan dalam syairnya, inna hadza kafira jaa dhanbuhu bi tabyat yadahu fil jahim mukhallada ata annahu yaumal itsnain yukhaffif anhu lis-sururi bi ahmada fama dhannukum bi abdil ladzi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata wahada. Inna hadza kafira, sesungguhnya ini kafir. Maksudnya siapa? Paman Nabi. Siapa? Abu Lahab. Inna hadza kafir, sesungguhnya ini si tulen-tulen kafir ini, Abu Lahab ini. Jaa dzambuhu, telah datang celaan untuk dia ini. Bitabyat yadahu fil jahim mukhallada, dengan Allah bentuk turunkan, buat satu khusus surat menjelaskan tentang celaan terhadap Abu Lahab, yaitu tabbat yada Abi Lahab wa tab, sampai selesai itu celaan untuk Abu Lahab dengan istrinya, wa mar'atuhu hammalatal hatab. Sampai kapan? Bil jahim mukhallada, di dunia dapat celaan, Allah buat satu ayat surat khusus untuk mencelanya, kemudian dia akan kekal bil jahim mukhallada, di neraka jahim selama-lamanya. Tapi ajibnya, ata annahu yaumal itsnain, ada riwayat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaumal itsnain, setiap hari Senin, setiap hari Senin, hari kelahiran Nabi, setiap hari Senin, yukhaffif anhu, dia punya siksaan diringankan. Yukhaffif anhu, setiap hari Senin datang riwayat, setiap hari Senin itu dia punya siksaan diringankan oleh Allah. Yang dulunya dia disiksa, dihantam berkali-kali oleh malaikat, tapi setiap hari Senin itu enggak dihantam, cuman diperintahkan memakai terompah. Terompah dipakai di kakinya, saking panasnya terompah itu, kepalanya mendidih. Itu ringan-ringannya sudah siksaan orang-orang di neraka. Pakai terompah, kepalanya mendidih. Nah, itu keringanan yang diberikan oleh Allah kepada Abu Lahab setiap hari Senin. Yukhaffif anhu. Kenapa? Lisururi bi ahmada, karena bergembira dengan hari lahirnya Rasulullah. Nah, dia punya budak namanya Thuwaibah. Niki ketika Pak Siti Aminah niki hamil besar, maka senantiasa dia dengan budaknya ini ziarah ke Siti Aminah. Siti Aminah ini iparan dengan Abu Lahab niki, karena Siti Aminah dia punya suami namanya Abdullah. Abdullah ini saudara dengan Abu Lahab, kan Abdullah bapaknya Rasulullah, bapaknya Nabi Muhammad. Nah, pernah satu ketika beliau ini safar pergi, tidak sempat ziarah ke tempat Aminah, Siti Aminah, maka dia perintahkan, wahai budakku Thuwaibah, kamu kamu tunggu kabar dari Aminah, kamu tunggu ke rumahnya, tunggu di sana. Kalau anaknya lahir, cepat-cepat datang kepadaku, beritahukan kepadaku kalau sudah lahir apa anaknya itu. Maka betul dia pergi berniaga, sementara nggak sempat pergi ke tempatnya Aminah, maka Thuwaibah ini budaknya yang nunggu. Ternyata pada malam hari lahir Rasulullah, jam 3-an, pas waktu hajat kan Rasulullah lahir. Rasul lahir di situ, maka Thuwaibah ini ngelihat betul lahir anaknya Aminah, dan anak yang lahir ini seorang laki-laki. Maka dia lari cari dia punya tuan Abu Lahab. Dia cari ketemu. Wahai Sayyidi, wahai tuanku, sungguh kamu punya ipar, anak dari istri dari saudaramu Abdullah telah melahirkan seorang anak. Aminah sudah melahirkan. Terus Abu Lahab tanya, anaknya yang gimana? Laki-laki perempuan? Laki-laki. Begitu gembiranya. Jadi zaman dulu ini zaman orang-orang jahiliyah dulu, kalau punya anak perempuan itu sangat malu mereka. Kadang dalam riwayat itu saking malunya mereka kubur hidup-hidup, dia punya aib sangat kalau mereka punya anak perempuan itu, maka mereka kubur, jahiliyahnya mereka.
Maka tatkala dikabarkan yang lahir adalah laki-laki, begitu gembiranya Abu Lahab. Ya sudah, kalau lahirnya laki-laki, sudah lahir anaknya dan laki-laki, sudah kamu saya punya budak Suhaibah merdeka sudah. Dari saat ini pula kamu jadi orang merdeka sudah. Tidak jadi lagi budak, sama seperti saya merdeka sudah. Dan di saat itu pula paginya dia sembelih 40 onta disedekahkan kepada orang-orang Madinah, Mekah di saat itu. Gembiranya dengan lahirnya Rasulullah. Itu setiap Senin diringankan. Maka beliau katakan, "Fama dhannukum bi 'abdil ladzi tula umrihi bi Ahmad masruran wa mata muwahhada." Maka bagaimana kata beliau? Dhannukum persangkaan kalian bi 'abdil ladzi dengan seorang hamba tula umrihi di semua kehidupannya sepanjang hidupnya bi Ahmad masruran gembira terus dengan Nabi Muhammad wa mata muwahhada mati pun dalam keadaan bertauhid beragama Islam. Itu si Abu Lahab hidupnya dipenuhi dengan kebencian dengan agama, ingin membunuh Rasulullah, terus mati pun dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan kafir. Itu pun dapat syafaat. Setiap Senin diringankan siksanya karena gembira tok dengan lahirnya Rasulullah. Maka bagaimana pendapat kalian dengan seorang hamba yang seumur hidupnya itu dia muslim dan dia senang dengan Rasulullah, cinta bangga dengan Rasulullah, kemudian mati pun dalam keadaan muslim? Apa pahala yang Allah akan berikan? Seperti itu. Besok sudah kita lihat ketika kita sampai di akhirat, siapa pecinta-pecinta Rasulullah itu, mereka akan dicari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ya. Seperti yang tadi awal baca, la yu'minu ahadukum, tidak akan sempurna iman kalian hatta aku sehingga aku ini Muhammad ahabbu ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain, tidak akan pernah sempurna punya iman agama sebelum aku ini Muhammad lebih kamu cintai daripada dirimu sendiri, daripada orang tuamu, dan daripada anak-anakmu dan semua manusia. Harus aku paling pertama. Tentunya selepas Allah Ta'ala. Masih kamu samakan, kamu cinta dirimu sama kadar cintamu dengan Nabi Muhammad, belum dikatakan sempurna iman. Jangankan dari kita, lebih kita cintai orang tua kita dengan Nabi Muhammad, masih rusak iman kita. Harus Nabi Muhammad yang paling pertama kita cintai selepas Allah. La yu'minu ahadukum, tidak akan sempurna iman kalian hatta akuna, sehingga aku ini Muhammad ahabbu ilaih, lebih dia cintai min nafsihi, dari dirinya sendiri, wa walidihi, dari kedua orang tuanya, wa waladihi, dan anak-anaknya, wa nasi ajmain, dan semua manusia. Harus dari semua itu aku yang harus kamu cintai, baru kamu sempurna iman. Ketika awal-awal masuk Islam niki Umar radhiyallahu taala anhu, ya Rasulullah, aku sangat cinta kepada engkau melebihi aku cinta dengan anak dan istriku. Lama ya Umar, belum sempurna iman. Ya Rasulullah, aku lebih mencintai engkau ketimbang aku cinta kepada orang tuaku. Lama ya Umar, belum sempurna iman. Ya udah Rasulullah, aku lebih mencintai engkau sama halnya dengan aku mencintai diriku. Belum juga wahai Umar. Kapan akan sempurna iman wahai Umar? Diriku ini lebih kamu cintai daripada dirimu sendiri. Maknanya diri kita ini lebih cinta kita kepada Nabi Muhammad ketimbang cinta kita dengan diri kita sendiri, baru kita dikatakan sempurna iman kita. Maka cinta Nabi itu bukan sekedar yang harus, itu kewajiban. Paham ya? Tidak cukup cinta, tapi harus juga mengikuti apa-apa yang diarahkan Nabi. Nabi sabdakan juga, la yu'sara, mungkin kita sudah cinta dengan Nabi, lalu ada yang ikuti ajarannya, belum dikatakan cinta, belum sempurna. Ada lagi perintah Nabi yang kedua, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi. Tidak sempurna iman kalian sebelum kalian hawa nafsu kalian mengikuti apa yang aku bawa.
Maknanya apa? Apapun yang dibawa Nabi itu lebih kita utamakan daripada keinginan, kesenangan diri kita sendiri, nafsu kita sendiri. Kita ingin gini, tapi Rasulullah arahkan begini, kita ikuti apa yang diarahkan Rasulullah. Kita mau makan semaunya dengan berdiri, Nabi arahkan duduk. Kita mau makan yang haram, Nabi arahkan kita yang halal. Jadi seperti itu. Apapun keinginan nafsu kita harus kita sandarkan dengan apa yang diajarkan Rasul. Kalau enggak, belum sempurna kita dikatakan beriman oleh Nabi kita Mustafa Muhammad SAW. Sudah cinta nggak cukup, cinta harus dibarengi dengan ngikut yang mulia baginda Muhammad SAW, baru sempurna kita dikatakan beriman. Insyaallah ya. Jadi seperti itu. Saya ada waktu. Dalam syair niki Imam Syafi'i menyebutkan, ta'si ilaha wa anta tudhiru hubbah wa hadha muhalun bil fi'ali badi'u law anna hubbuka sadiqan la ata'tahu fa innal muhib liman yuhibbu muti'. Kadang-kadang orang aku cinta Rasulullah lagu dia taat dia perintah Rasulullah, bohong. Ta'si ilaha, hari-hari kamu maksiat kepada Tuhanmu, kepada ilahmu Tuhanmu, wa anta tudhhir hubbah, tapi lisanmu katakan aku cinta Allah. Maksiat hari-hari tapi lisannya katakan aku cinta Allah. Hari-hari bertentangan amal dengan sunnah Rasulullah, dikatakan aku cinta Rasulullah. Yang bisa dikatakan hada muhalun, mustahil fil fi'ali badi'u, terjadi dalam seorang hamba. Mesti kalau dia cinta itu mesti akan ngikut, akan tinggalkan maksiat, akan jalankan sunnah-sunnah Nabi. Hada muhalun fil fi'ali badi'u law anna hubbuka sadiqan, kalau betul-betul cinta itu benar, la ata'tahu, tentu kamu akan ikuti itu. Allah kamu taati, Nabi sunnahnya kamu akan ikuti. Fa innal muhib liman yuhibbu muti'u, karena orang pecinta itu mesti akan taat kepada siapa yang dia cintai. Insyaallah ya, supaya benar mahabbah kita dengan Nabi tentunya dibarengi dengan kita ikut apa-apa yang diarahkan oleh Nabi. Cinta juga itu penting. Kemudian selepas cinta kita ittiba dengan siapa yang kita cintai, baru kita akan bisa dikumpulkan kelak bersama beliau. Insyaallah ya. Mudah-mudahan Allah beri kepahaman kepada kita, sedikit muzakarah tentang bagaimana pentingnya kita merayakan hari-hari besar, dengan berharap mudah-mudahan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa berkumpul dengan para nabi, para sahabat, dan kelak mendapat syafaat Nabi, bertetangga dengan Rasul. Itu yang kita harapkan dengan perayaan-perayaan seperti ini. Enggak ada yang lain. Enggak ada yang lain. Kita mau supaya kelak kita yang banyak dosa ini dapat syafaat Nabi, bisa berkumpul dengan beliau kelak pada hari kiamat. Itulah yang sangat-sangat kita harapkan daripada apa-apa yang kita buat dari perayaan-perayaan yang ada sangkut pautnya dengan agama, khususnya dengan Nabi kita Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pengorbanan bapak-bapak mungkin buat acara walaupun hanya korban Rp1, tapi kemarin niatnya untuk maulid itu enggak akan dilupakan oleh Rasulullah. Apalagi sampai undang tamu, undang ulama, itu akan dilupakan. Kalau niatnya benar, mungkin dengan benar ini memang saya rayakan karena gembira saya dengan Nabi, itu enggak akan dilupakan Rasulullah. Ini nanti kita lihat. Jangan sampai kita tidak merayakan. Insyaallah ya. Mudah-mudahan Allah beri kepahaman kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala tanamkan rasa cinta pada hati kita dengan Nabi kita Muhammad SAW, dan diberi taufik untuk ittiba dengan beliau. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Salawat salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah.
bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.